Assalamualaikum semuanya. Pada Juli 2023 jam 1.50 dini hari, Departemen Kepolisian Waukegan dan pemadam kebakaran menanggapi laporan penusukan di daerah Bowen Park. Ketika petugas tiba, seorang pria Chicago usia 32 tahun sedang kritis dan luka parah di lengannya. Setelah dipastikan insiden itu terjadi di sebuah bar di blok North Sheridan Beach Park. Penyelidikan awal menunjukkan pria itu diidentifikasi sebagai Jonathan Banks. Saksi mata mengatakan bahwa Jonathan terlibat pertengkaran verbal dengan seseorang. Dalam pertengkaran itu, Jonathan dibawa keluar oleh petugas keamanan. Tapi setelah dibawa keluar, pertengkaran masih terjadi. Jonathan yang marah lalu memukul jendela kaca bar itu. Karena pukulan itu, dia menderita luka parah di lengannya dan mengalami banyak pendarahan. Setelah itu, Jonathan meminta temannya yang ada di bar untuk mengantarnya ke rumah sakit. Tapi saat dalam perjalanan ke rumah sakit, Jonathan sempat pingsan dan sadar lagi. Setelah sadar kembali, tiba-tiba Jonathan memegang erat kemudi mobil yang menyebabkan mobil menabrak trotoar dan tong sampah. Kecelakaan itu membuat mobil tidak dapat melaju lagi. Ambulans lalu dihubungi. Jonathan lalu dibawa ke rumah sakit daerah, di mana dia dinyatakan meninggal karena luka tusuk. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Jonathan meninggal akibat tusukan benda tajam. Detektif terus menyelidiki insiden tersebut, tapi cedera yang dialami pria itu tampaknya disebabkan oleh dirinya sendiri. Didapatkan juga fakta bahwa si Jonathan ini adalah seorang gay. Pada saat kejadian di klub malam itu, si Jonathan ini sedang mabuk berat. Ditambah lagi, dia memergoki pacarnya yang bernama Timothy sedang berciuman dengan pria lain. Oleh karena itu, Jonathan marah dan terjadilah pertengkaran itu. Untuk kalian yang takut melihat kejadian seram, saya akan menggambarkan kejadiannya berdasarkan rekaman aslinya. Videonya berdurasi 42 detik yang direkam pada malam hari. Terlihat seorang pria yang tidak mengenakan baju berdiri di luar jendela kaca. Dia tampak marah dan seakan-akan menyuruh seseorang untuk keluar, atau tidak dia akan memukul kacanya. Setelah itu, pria itu langsung memukul kaca yang tebal tersebut. Kacanya pecah dan tinju pria itu hampir mengenai si perekam. Bersamaan dengan pecahnya kaca, darah yang berasal dari pria itu muncrat ke kaca. Tanpa perlu diragukan lagi, itu sangat menyakitkan. Tapi wajah pria itu tetap terlihat tenang. Menurut saya, dia benar-benar menahan rasa sakitnya itu. Pria itu mundur dan melihat tangan kanannya. Dia kembali melihat si perekam. Dan orang yang di dalam klub terlihat menggoda pria yang di luar. Terlihat samar, tapi sepertinya tangannya terluka parah dan patah. Dia menoleh ke arah kiri. Sepertinya petugas keamanan keluar untuk mengusirnya. Pria tanpa baju itu mengangkat tangan dan memperlihatkannya ke arah orang yang saya duga petugas keamanan. Di momen itu, saya baru menyadari bahwa celana yang dia pakai melorot dan alat kelaminnya terlihat keluar. Dia terus membentak dan membelakangi kaca yang pecah. Videonya pun berakhir. Sebenarnya Jonathan punya kesempatan untuk selamat, tapi setelah dibawa ke rumah sakit oleh temannya, dia malah melakukan hal-hal yang membuatnya bernasib sial. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah untuk jangan minum alkohol bagi yang beragama Muslim, karena jelas dalam kejadian itu alkohol adalah salah satu pemicunya. Dan untuk kepercayaan lain yang memperbolehkan alkohol agar mengkonsumsinya dengan bijaksana. Sekarang saya akan membahas 3 orang yang digantung dengan pesan ancaman di jembatan Selamat Datang Guadalupe pada 1 Januari kemarin yang menandai perang tiada akhir bagi para kartel. Dan 3 orang itu diidentifikasi sebagai sikario kartel Juarez. Saat ini kartel La Linea, saya bersenjata kartel Juarez, sedang berperang melawan kelompok Gente Nueva di wilayah tersebut. Kemarin, sumber keamanan mengkonfirmasi bahwa 2 mayat yang ditemukan pada 1 Januari di pintu masuk kota tersebut adalah Javier Angel Gonzalez Chavarro, usia 42 tahun, dari Llano Grande, dan Bonifacio Ruiz Almanza, 32 tahun, berasal dari Palos Ded.
Di belakang salah satu mayat ditinggalkan selembar karton yang berisi ancaman dan ucapan selamat tahun baru. Beberapa hari sebelumnya, pada tanggal 29 Desember, seorang pria lain digantung di tempat yang sama. Mayat tersebut diidentifikasi sebagai Angel Torres, usia 19 tahun, asal Baborigame. Jadi, mayat-mayat yang digantung itu adalah hasil dari perselisihan antara Gente Nueva bersama Los Salguero dari kartel Sinaloa melawan faksi La Linea dari kartel Juarez. Perang itu adalah untuk menguasai wilayah kota Madya yang disebut sebagai Segitiga Emas. Perang itu telah memakan 210 korban sejak tahun 2021. Menurut statistik, pada tahun 2024 menjadi tahun dengan jumlah korban terbanyak, yaitu 61 orang. Video dari dua sikario yang digantung itu berdurasi 14 detik yang direkam pada malam hari di jembatan Selamat Datang Guadalupe. Satu orang sikario lain tidak ada videonya. Terlihat dua mayat yang digantung. Bajunya compang-camping yang menandakan mereka telah disiksa terlebih dahulu sebelum digantung. Baju dan celana mereka sama. Satu korban yang lebih gemuk kakinya menyentuh jalan, jadi kemungkinan besar dia sudah tewas sebelum digantung. Terlihat selembar karton di belakang punggungnya yang bertuliskan, "Kami akan habisi semua pengikut orang-orang pegunungan. Selamat tahun baru dari Gente Nueva." Ketika di Indonesia, kita merayakan tahun baru dengan kembang api dan bakar-bakar ikan. Tapi di Meksiko, orang-orang digantung untuk menandakan bahwa tahun 2024 telah berakhir. Seakan-akan mereka mengatakan, selamat datang di perang berdarah baru di tahun 2025. Mari kita bersyukur karena tinggal di negara Indonesia yang tercinta ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.